Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan menampilkan hasil diskusi kami mengenai penerapan PRA dan tantangannya. PRA adalah suatu metode pendekatan dalam proses pemberdayaan dan peningkatan partisipasi masyarakat yang tekanannya pada keterlibatan masyarakat dalam keseluruhan dalam kegiatan pembangunan. Pendekatan PRA bercita-cita menjadikan warga masyarakat sebagai peneliti, perencana, pelaksana program, dan bukan sekedar objek dari pembangunan. Pemberdayaan masyarakat dan partisipasi merupakan strategi dalam paradigma pembangunan yang berpusat pada rakyat atau people center development. Nah, jadi sebenarnya penerapan PRA ditekankan pada yang pertama keterlibatan masyarakat dalam kegiatan secara keseluruhan, yang kedua itu peningkatan kemandirian dan kekuatan internal. Selanjutnya yaitu tantangan yang dihadapi dalam penerapan PRA. Tantangan yang pertama itu permintaan yang melampaui kemampuan. Ini diakibatkan karena metode ini dilatihkan dalam forum formal tanpa cukup kesempatan untuk menghayati dan mendalami prinsip yang mendasari penerapan PRA tersebut. Yang kedua, kehilangan tujuan dan kedangkalan hasil akibat penerapan yang asal-asalan di lapangan tanpa tujuan yang jelas. Yang ketiga itu kembali melakukan upaya penyuluhan. Ini diakibatkan karena petugas tidak siap untuk memfasilitasi partisipasi masyarakat. Yang keempat yaitu menjadi penganut fanatik. Ini dikarenakan tidak munculnya improvisasi dan variasi petugas untuk menggali lebih dalam permasalahan dalam masyarakat. Yang kelima, mengatasnamakan PRA untuk kegiatan yang sepotong-potong di luar konteks program pengembangan masyarakat. Yang keenam, terpatok pada waktu, karena waktu pelaksanaan PRA ini umumnya dilakukan secara cepat dan singkat. Yang ketujuh yaitu kerutinan dari kegiatan ini membuat kegiatan tidak hidup lagi sehingga terjebak dalam pekerjaan rutin yang membosankan. Selanjutnya itu bahaya-bahaya dari penerapan PRA. Pada penerapan PRA ini bahaya yang pertama itu masyarakat masih dianggap sebagai objek dari penerapan PRA. Yang kedua, manipulasi partisipasi masyarakat. Yang ketiga, mengecewakan masyarakat. Yang keempat, terjadi penolakan dalam penerapan PRA dalam masyarakat. Yang kelima, terjadi konflik dalam pembuatan kebijakan. Berikutnya yaitu alternatif pemecahan masalah dalam metode PRA ini. Pemecahan masalah yang pertama yaitu mulai dengan kegiatan yang kecil. Dalam pelaksanaan PRA perlu untuk dimulai dengan kegiatan yang sederhana dan konkret yang berjangka pendek yang dapat dirasakan atau dapat memecahkan permasalahan. Kedua yaitu belajar dengan bekerja. Dengan pengalaman dari kegiatan tersebut dapat dikembangkan dan disempurnakan dalam berbagai kegiatan lain yang lebih kompleks, menuju mobilisasi kegiatan secara terpadu dan sistematis yang berjangka panjang. Selanjutnya yang ketiga yaitu bertahap mengembangkan lembaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasbia Sidiki, BP 1004. Di sini saya akan mencoba melanjutkan pembahasan dari kelompok kami. Nah, berbicara mengenai Participatory Rural Appraisal atau bisa disingkat PRA, itu memiliki beberapa tujuan. Salah satunya adalah peningkatan atau pemberdayaan masyarakat setempat dalam memajukan daerahnya sendiri. Nah, kami menemukan dilema dari popularitas PRA tersebut. Nah, yang pertama adalah popularitas penggunaan atau penerapan dari PRA tersebut
itu mengalami peningkatan yang sangat signifikan atau meningkat terlampau cepat tanpa dibarengi dengan kesiapan petugas dan masyarakat. Nah, jika pra tersebut berjalan atau meningkat terlampau cepat, namun kesiapan petugas dan masyarakat setempat tidak mendukung, maka itu hanya akan berakibat pra tersebut tidak berjalan dengan baik gitu, atau tidak tepat sasaran. Yang kedua adalah penerimaan gagasan pra oleh suatu lembaga itu sering terjadi terlalu cepat. Itu tidak memikirkan bibit, bebet, dan bobotnya dari gagasan pra tersebut gitu. Berhasil atau tidaknya, mampu atau tidaknya dalam menjalankan gagasan dari pra tersebut. Nah, contohnya saja, misalkan di kecamatan A ada gagasan mengenai pra, dan gagasan tersebut langsung diterima tanpa dipikir-pikir panjang dulu, sanggup atau tidak gitu. Nah, jadi kebanyakan itu mereka langsung menerima tanpa memikirkan bagaimana proses yang akan terjadi gitu. Dan yang ketiga adalah harapan yang terlampau melambung akan keampuhan dari pra. Nah, ini adalah dilema yang paling sering terjadi di dalam masyarakat. Contohnya saja seperti di sebuah desa, itu mereka memberdayakan masyarakatnya dalam pembuatan kertas. Nah, mereka mengharapkan bahwa penjualan kertas tersebut bisa menembus pasar internasional. Nah, jadi itu harapannya itu. Namun produksi kertas yang dihasilkan tuh masih sedikit, dan kualitas yang diproduksi pun masih rendah. Nah, yang selanjutnya, masalah-masalah apa saja sih yang akan terjadi dalam penerapan pra? Nah, yang pertama adalah permintaan itu melampaui dari kemampuan. Nah, misalnya saya seperti yang saya sebutkan tadi, permintaannya ingin go internasional, yang pabrik kertas tadi itu permintaan ingin go internasional, namun kemampuan yang dimiliki itu belum cukup gitu, sehingga masih menghasilkan kertas yang kurang bagus. Nah, yang kedua adalah kehilangan tujuan dan kedangkalan hasil. Seperti di tengah perjalanan, penerapan dari pra tersebut awalnya tujuannya begini, namun tiba-tiba di tengah perjalanan tujuannya kehilangan tujuan, dan hasil yang akan didapatkan pun juga sedikit dari pemberdayaan tersebut. Nah, yang ketiga adalah kembali menyuluh. Yang keempat adalah menjadi penganut fanatik. Kita tuh beranggapan bahwa pra ini ampuh dalam memberdayakan masyarakat. Yang kelima adalah mengatasnamakan pra. Keenam adalah terpatok pada waktu. Yang terakhir adalah kerutinan. Nah, selanjutnya adalah bahaya-bahaya dalam penerapan pra. Nah, jadi bahaya yang pertama adalah masyarakat itu dianggap sebagai objek dari penerapan pra. Nah, seharusnya itu masyarakat itu adalah sebagai subjek dari penerapan pra gitu. Jadi bukan sebagai objek dari penerapan pra. Nah, yang kedua adalah memanipulasi partisipasi masyarakat. Nah, yang ketiga adalah itu bahayanya itu mengecewakan masyarakat. Nah, jika masyarakat kecewa, ya masyarakat bisa kesal gitu dengan pra tersebut. Nah, yang keempat adalah adanya penolakan. Nah, yang kelima itu bisa terjadi konflik kebijakan. Nah, kemudian apa saja sih alternatif dalam pemecahan masalah pra ini? Yang pertama adalah dalam menerapkan pra itu kita mulai saja dengan kegiatan yang kecil gitu kan. Misalnya kayak pemberdayaan masyarakat dalam bidang mengajar anak-anak gitu. Nah, yang kedua adalah
pemecahan masalah itu kita tuh belajar dengan bekerja, dan yang terakhir adalah kita tuh bertahap dalam mengembangkan lembaga dalam pemberdayaan masyarakat tersebut. Nah, mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.